Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membawakan materi mengenai linked list, lebih tepatnya multiple linked list. Sebelum kita menuju ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reza Zaskia Yuliani dengan NIM 254110601174 dan juga ada rekan-rekan saya. Saya Rizka Devante Eka Prilia dengan NIM 254110601175. Aku Putri Wulan Brigantari dengan NIM 2541106011173. Hai, saya Rizky Maulana Ramadan dengan NIM 2541106011176. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai materi multiple linked list yang sudah kami singgung tadi, yang terdiri dari atau yang beranggotakan Putri Wulan Brigantari, Reza Zaskia Yuliani, Rizky Maulana, dan juga Rizka Devanti Eka Aprilia. Yang pertama di sini ada pengertian. Nah, pengertian dari multiple linked list sendiri merupakan struktur data yang terdiri dari lebih dari satu linked list yang saling terhubung. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan hubungan kompleks, seperti relasi satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Berbeda dengan single list yang hanya punya satu jalur, multiple linked list ini memiliki lebih dari satu pointer dalam satu node. Selanjutnya ada konsep dasar dalam multiple linked list. Yang pertama, setiap node bisa memiliki lebih dari satu pointer. Seperti yang saya bilang tadi, tidak seperti single list yang hanya memiliki satu pointer. Dalam multiple linked list ini, node punya lebih dari satu hubungan, yang artinya satu data bisa terhubung ke beberapa struktur sekaligus. Yang kedua, digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih entitas berbeda. Jadi ini cocok untuk data yang punya relasi, contohnya dokter dengan pasien. Jadi multiple linked list ini bukan hanya menyimpan data, tetapi juga hubungan antar data tersebut. Yang ketiga, terdiri dari list utama juga sublist atau list turunan. Nah, dalam list utama berisi data utama, contohnya daftar dokter, dan juga diakses pertama kali atau sebagai pintu masuk. Yang kedua ada sublist atau list turunan yang berisi data turunan atau data second yang terkait. Contohnya antrian pasien tiap dokter. Dalam sublist, setiap node di list utama bisa punya sublist sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian struktur node. Jadi sistem antrian ini dibangun di atas struktur node sebagai fondasi terkecilnya, yang terdiri dari dua komponen utama untuk mengelola informasi pasien. Komponen pertama adalah bagian data atau payload, yang menggunakan variabel string untuk menyimpan identitas pasien secara spesifik. Komponen kedua adalah bagian pointer atau link berupa pasien hingga next, yang berfungsi sebagai penghubung untuk menyimpan halaman memori pasien berikutnya ke dalam barisan. Yang kedua yaitu ada jenis multi-phase, manajemen banyak antrian secara independen. Jadi implementasinya menggunakan konsep multi-phase instance untuk mengelola banyak antrian secara mandiri dan terpisah. Melalui struktur yang terpisah, setiap poli memiliki kontrol head dan time.
Sehingga operasional satu unit itu tidak saling mengganggu. Hal ini menciptakan instalasi data yang kuat, di mana perubahan data pada satu poli, misalnya poli gigi, tidak akan memberikan dampak apapun terhadap data di poli umum. Efisiensi kode dicapai menggunakan aspek reusability, di mana satu blueprint stroke yang sama dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai objek antrian yang berbeda dalam program. Hal ini dilakukan dengan mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus, seperti poli gigi dan poli umum. Menggunakan tipe data yang sama, karakteristik multiple list ini memungkinkan sistem untuk mengelola lebih dari satu jalur list secara bersamaan dalam satu kali eksekusi program. Ini saya akan menjelaskan 3 operasi dasar dalam multiple linked list, yaitu insert, delete, dan traversal. Yang pertama, insert atau penambahan data. Di sini kita bisa menambahkan node utama, misalnya menambah poli baru seperti poli gigi atau poli umum. Selain itu, kita juga bisa menambahkan node pada sublist, yaitu menambahkan pasien ke dalam antrian di poli tersebut. Yang kedua, delete atau penghapusan data. Kita bisa menghapus node utama beserta seluruh relasinya, misalnya menghapus satu poli sekaligus semua antrian pasiennya, atau kita juga bisa menghapus node pada sublist saja, misalnya penghapusan satu pasien dari antrian karena sudah selesai dilayani. Yang ketiga, traversal. Traversal adalah proses menelusuri data. Proses ini dimulai dari list utama, yaitu daftar poli, kemudian dilanjut ke setiap antrian pasien di masing-masing poli. Jadi pencarian data dilakukan secara bertahap. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari multiple linked list. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah fleksibel dalam menangani data yang kompleks seperti hubungan antara poli dan antrian pasien. Yang kedua yaitu hemat memori dibandingkan array statis, karena memori digunakan sesuai kebutuhan jumlah pasien. Dan yang ketiga, sangat cocok digunakan untuk sistem antrian seperti di rumah sakit. Namun ada juga kekurangannya. Yang pertama, implementasinya lebih kompleks karena menggunakan banyak pointer. Yang kedua, proses debugging atau pencarian kesalahan cenderung lebih sulit. Dan yang terakhir, akses data tidak bisa langsung, harus melalui proses traversal sehingga bisa lebih lambat. Baik, di sini aku akan menjelaskan sedikit gambaran terkait multiple linked list sistem antrian di rumah sakit. Nah, jadi di sini tuh ada list utama, yaitu pada codingan tadi yang udah aku jelasin itu bagian point. Nah, jadi di situ kan ada point gigi, point umum, point kulit mungkin. Nah, itu tergantung permintaan. Kayak misalnya dokter ini, dokter ini, dokter ini. Nah, setiap orang yang ke rumah sakit itu kan pasti ke situ punya penyakit yang mau disembuhkan, ya, kayak misalnya sakit gigi atau demam atau cek kehamilan gitu. Nah, itu tuh nanti bakal dipanggil. Jadi prosesnya itu dipanggil dulu pasien mana dulu. Jadi dipanggil, misalnya dipanggil Doni pada dokter Adi, Budi pada dokter Adi gitu. Nah, jadi nanti bakalan dipanggil urut gitu sampai selesai. Singkatnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita udah nyampe pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya multiple adalah struktur data yang digunakan untuk menghubungkan data dan relasi yang kompleks, karena setiap node dapat memiliki lebih dari satu pointer. Struktur ini biasanya terdiri dari list utama dan sublist, serta digunakan untuk hubungan seperti one to many dan many to many. Contohnya mahasiswa dengan mata kuliah.
Nah, multiple linked list memiliki kelebihan seperti fleksibel dan efisiensi dalam penggunaan memori. Namun, juga memiliki kekurangan seperti implementasi yang lebih rumit dan akses data yang harus melalui proses revelasi. Oleh karena itu, struktur ini cocok digunakan untuk data yang berhubungan dengan dinamis. Begitu aja mungkin presentasi dari kita semua. Baik, jadi kita akan menjelaskan kode-kode. Yang pertama, ada include iostream. Kita menggunakan library iostream juga string. Iostream digunakan untuk input dan output, seperti menampilkan data ke layar, sedangkan string digunakan untuk menyimpan data string. Selanjutnya langsung saja ke struct ASEAN. Struct ini berfungsi sebagai node dalam linked list. Nah, di dalamnya ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada string nama. Yang pertama ada nama yang bertipe string untuk menyimpan nama dari pasien. Yang kedua ada pointer next yang berfungsi untuk menunjuk ke pasien berikutnya. Pasien next atau menunjuk ke pasien berikutnya. Jadi setiap data pasien akan saling terhubung. Selanjutnya ada struct antrian poli. Dalam struct ini digunakan untuk mengelola antrean pada setiap poli. Di dalamnya terdapat nama poli, string nama poli. Jadi nama poli yang bertipe string digunakan untuk menyimpan nama poli. Misalnya ada poli umum, poli gigi, dan lainnya. Lalu ada head, yaitu pointer yang menunjuk ke pasien paling depan dalam antrean. Head ini merupakan pasien yang akan dipanggil terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ada pasien tail. Nah, kalau head itu tadi pasien yang akan dipanggil terlebih dahulu. Kalau tail itu pointer yang menunjuk ke pasien belakang. Jadi tail digunakan saat menambahkan pasien baru ke antrean. Jadi kita menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Seperti itu. Selanjutnya pada kode pemrograman. Baik, tambah pasien string nama ini adalah sebuah fungsi enqueue untuk menambah data ke akhir antrian. Terus di sini ada pasien bintang baru sama dengan pasien. Alokasi memori dinamis untuk pasien baru. Baru script ini besar nama sama dengan nama ini untuk mengisi data nama. Baru script lebih besar sama dengan nol ini untuk pasien baru selalu menjadi yang terakhir atau next person. Jadi ini adalah sebuah inisialisasi pasien di memori. New pasien adalah perintah alokasi memori dinamis. Program meminta komputer untuk menyediakan satu kotak atau unit kosong di memori untuk menampung data pasien. Terus baru script nama sama dengan nama ini kita akan mengisi variabel nama di dalam kotak tersebut dengan data yang dikirim dari parameter fungsi.
Selanjutnya baru next sama dengan 0. Karena pasien ini baru datang, maka dia akan otomatis berada di urutan paling belakang. Karena dalam link list, elemen yang terakhir tidak boleh menunjuk ke siapapun, maka kita beri nilai 0 atau kosong. Selanjutnya if sama dengan 0. Ini untuk mengecek jika antrian masih kosong. If sama dengan file sama dengan baru, itu adalah hit dan file keduanya menunjuk ke pasien pertama. Else file script besar next sama dengan baru ini untuk sambungkan pasien terakhir yang lama ke pasien baru. File sama dengan baru untuk memindahkan status file ke pasien yang baru. Jadi di sini adalah kondisi antriannya itu kondisi antrian kosong, kondisi awalnya. Hit sama dengan 0 itu adalah cara mengecek apakah antriannya masih kosong. Jika hit itu adalah awal antrian masih belum menunjuk ke alamat memori manapun, berarti belum ada pasien. Hit sama dengan file sama dengan baru di sini melakukan penugasan ganda karena hanya ada satu orang, maka si baru akan bertindak sebagai orang pertama hit. Si baru akan bertindak sebagai orang pertama hit sekaligus sebagai orang terakhir, yaitu file. Else file next baru ini untuk mengakses pasien yang saat ini berada di posisi paling belakang. Jadi kita mengubah next yang tadinya kosong atau 0 untuk menunjuk ke pasien yang baru masuk. Terus file sama dengan baru. Setelah terhubung maka akan memindahkan file ke orang yang baru masuk tersebut. Sekarang si baru resmi menjadi ujung dari antrian. Selanjutnya akan see out pasien mana berhasil masuk ke nama kali MDL. Maka akan menampilkan output see out pasien untuk sebagai penunjuk sementara untuk alamat memori baru. Jadi di sini nanti akan menampilkan pasien mana berhasil masuk ke kali mana gitu. Terus selanjutnya MDL itu pindah garis baru. Baik, di sini aku akan menjelaskan fungsi untuk memproses atau menghapus sebuah data. Nah, pertama kita memanggil pasien dulu. Nah, jadi di sini kita akan memproses bagian point gigi. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah bagian point gigi itu kosong atau tidak. Kita coba cek jika head sama dengan 0 itu artinya kosong ya. Jadi kalau kosong itu bakal nampilin antrian di point tersebut kosong gitu. Nah, jika height tidak sama dengan 0 itu berarti ada isinya. Nah, di sini kita akan memproses bagian point gigi. Nah, kita bakalan menyimpan data sementara terlebih dahulu di program ini. Nah, setelah kita menyimpan data tersebut, kita akan memanggil atau menampilkan datanya. Seperti ini nanti outputnya dengan SIGOUT memanggil pasien, nama di poin namanya juga. Nah, setelah itu kita akan memindah headnya ke antrian berikutnya. Jadi tadi kan sudah memanggil nama kan, pasiennya itu Andi. Nah, di dalam
di dalam void ini terdapat dua pasien, yaitu Andi dan Budi. Jadi ketika sudah dia head lalu next, itu bakal headnya tuh pindah ke Budi. Nah setelah itu head yang tadi sudah diproses itu kita hapus, jadi nama Andi itu dihapus dan bakalan menjadi Budi lalu 0 gitu. Nah selanjutnya ini fungsi untuk menelusuri dan menampilkan seluruhnya. Jadi ini bakalan menelusuri dari awal sampai seluruh isi selesai. Nah, pertama kita ini fungsi untuk memanggil sama seperti tadi. Nah, lalu kita tampilkan daftar. Nah, daftarnya itu yang ini nanti. Daftar antrian void gigi sama daftar antrian void umum. Nah, pasien time sama dengan head itu mulai untuk menelusuri dari depan. Jadi dari depan sini, dari depan sini gitu. Nah, jadi jika if tidak sama dengan ada isinya, tidak time itu berarti kosong, tampilkan kosong. Nah, while ini sebuah perulangan di mana void tersebut ada isinya. Jadi nanti akan menampilkan nama, terus selanjutnya nama, pokoknya sampai akhirnya tuh 0. Kalau 0 itu berarti udah selesai gitu. Nah, kalau misalnya dalam proses kosong ini gimana? Coba contoh ya. Contohnya itu di sini di bagian menghapus elemen ini kita menulis program yang sama sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di sini pasiennya cuma 2 kan, secara otomatis yang ketiga itu 0 ya. Jadi ketika di running itu bahkan bakal menghasilkan antrian di void gigi itu kosong. Nah, sesuai sama codingan yang ada di sini. Begitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian INT main. Pada INT main ini program mulai dijalankan dan digunakan untuk mensimulasikan sistem antrian pasien di beberapa poli. Pertama kita membuat dua objek antrian, yaitu poli gigi dan poli umum. Masing-masing objek ini mewakili satu poli yang memiliki antrian sendiri. Ini disebut multiple link list karena kita memiliki lebih dari satu antrian yang berjalan terpisah. Selanjutnya kita melakukan simulasi penambahan pasien menggunakan fungsi tambah pasien. Pasien Andi dan Budi masuk ke antrian poli gigi, sedangkan Citra masuk ke poli umum. Proses ini menggunakan konsep queue atau FIFO, yaitu first in first out, di mana pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Setelah itu program akan menampilkan kondisi antrian saat ini menggunakan fungsi tampil antrian. Di sini kita bisa melihat urutan pasien pada masing-masing poli sebelum ada pemanggilan. Kemudian dilakukan proses pemanggilan pasien menggunakan fungsi panggil pasien pada poli gigi. Pasien yang dipanggil adalah pasien paling depan, yaitu Andi, sesuai dengan konsep FIFO. Setelah pemanggilan, program kembali menampilkan kondisi antrian. Hasilnya, antrian poli gigi sekarang hanya berisi Budi, sedangkan poli umum tetap berisi Citra karena belum ada pemanggilan. Terakhir, return menandakan bahwa program selesai dijalankan, dan ini adalah output dari kode tersebut. Dimulai dari proses penambahan pasien. Di sini pasien Andi dan Budi berhasil masuk ke poli gigi, sedangkan Citra masuk ke poli umum. Untuk selanjutnya adalah menampilkan kondisi antrian sebelum adanya pemanggilan, dan selanjutnya di sini ada proses pemanggilan pada poli gigi, yaitu yang dipanggil adalah yang paling depan. Dan selanjutnya program menampilkan
Kondisi setelah pemanggilan. Di sini tersisa Budi pada poli Gigi dan Citra pada poli umum. Untuk poli Gigi hanya tersisa Budi karena telah dilakukan pemanggilan 1 kali dan yang dipanggil adalah yang paling depan. Baik, mungkin itu saja pembawaan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're Labana.